Shalom, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian, edisi Kamis 8 Januari 2026. Saudara-saudara, mari kita teduhkan hati kita satu di dalam perenungan saat ini. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menaungi kehidupan kita. Mari kita menyiapkan pembacaan kita dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-29. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber hikmat di dalam kehidupan kami. Kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami memohon pimpinan Roh Kudus agar membuka mata pengertian kami, agar kami dapat menyelami kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami renungkan pada hari ini. Kuatkan kami untuk melakukan apa yang benar dan menjadi terang bagi sesama. Berkati setiap kata yang kami baca dan juga yang kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kitab Mazmur, pasalnya yang ke-29. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbuhkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kadesi gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Amin. Memberkati dengan damai sejahtera. Itulah tema perenungan kita saat ini. Saudara-saudara, siapa yang tidak ingin hidupnya dilimpahi berkat? Tentulah semua orang ingin beroleh berkat. Ada yang ingin diberkati dengan harta, ada yang ingin diberkati dengan jabatan, ada yang ingin diberkati dengan kehormatan, ada yang ingin diberkati dengan kesejahteraan. Dan ada pula yang ingin diberkati dengan umur panjang, dan lain sebagainya. Dalam bait syair pujian Daud kepada Allah dengan segala perbuatannya yang hebat, Daud merindukan Allah memberkati umat-Nya dengan kekuatan dan damai sejahtera.
Bagi Daud, hidup yang dijalani bersama umat Allah bukan hidup yang mudah. Terlalu banyak persoalan, pergumulan, bahkan Daud mengalami tantangan iman dan hidup yang mendera. Dan semua hal itu tidak dapat diatasi dengan mengandalkan kekuasaannya, kepandaiannya, dan kekayaannya. Bagi Daud, hanya dengan beroleh berkat kekuatan dan damai sejahtera dari Allah, ia dan segenap umat akan beroleh ketenangan batin, ketenangan pikiran yang adalah modal berharga dalam menghadapi ragam persoalan hidup. Kekuatan dan damai sejahtera yang berasal dari Allah akan selalu menginsafkan mereka tentang keberpihakan Allah atas hidup mereka dan menyadarkan mereka tentang satu-satunya Allah yang patut kita sembah. Allah lah yang berjalan bersama umatnya, menghadapi badai dan air bah yang melanda kehidupan. Saudara-saudara, bila hidup kita syarat dengan beban dan kesukaran, serta tanggung jawab besar yang terasa begitu berat, maka ingatlah bahwa pada momen itu kita memerlukan berkat Tuhan, yakni kekuatan dan damai sejahtera. Kekuatan dari Allah adalah kekuatan yang akan membangkitkan semangat juang untuk menuntun kita terus melangkah di tengah badai sekalipun. Dan damai sejahtera daripadanya yang akan meneduhkan hati, menenangkan pikiran untuk selalu percaya bahwa dalam badai dan setiap pergumulan hidup itu, Tuhan tetap ada. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami manusia yang lemah, oleh sebab itu, kiranya Tuhan berkati kami dan juga memberkati keluarga kami. Bimbing kami untuk melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Serta biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar, serta yang telah kami renungkan pada pagi ini, dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi pedoman, dan berkat bagi kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pergilah dan pegang teguhlah firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dan marilah kita terima berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin.